Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil di pesisir utara Jawa, hiduplah seorang putri yang sangat cantik dan anggun bernama Dewi Rara Kuning. Kecantikannya begitu mempesona hingga banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk meminangnya. Namun, hati Dewi Rara Kuning hanya tertambat pada seorang pemuda tampan dan gagah yang juga seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Mereka pun menikah dalam sebuah upacara yang megah dan meriah, dihadiri oleh seluruh rakyat dan para bangsawan. Kehidupan pernikahan mereka awalnya berjalan bahagia. Dewi Rara Kuning dan suaminya saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suaminya yang gagah berani harus pergi berperang untuk membela kerajaannya. Dengan hati yang berat, Dewi Rara Kuning melepas kepergian suaminya, berharap ia akan kembali dengan selamat. Hari demi hari berlalu, Dewi Rara Kuning menunggu dengan penuh harap di istana. Namun, takdir berkata lain. Suaminya gugur di medan perang, meninggalkan Dewi Rara Kuning dalam kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu, Dewi Rara Kuning dikenal sebagai Dewi Lanjar, yang berarti janda muda. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hatinya, membuatnya merasa terasing di tengah keramaian istana. Setiap sudut istana mengingatkannya pada kenangan indah bersama suaminya yang telah tiada. Rasa kehilangan yang begitu besar membuat Dewi Lanjar merasa tidak lagi memiliki tempat di kampung halamannya. Dengan hati yang penuh luka, Dewi Lanjar memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia berharap dengan merantau, ia dapat menemukan ketenangan dan kedamaian hati yang selama ini hilang. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, namun Dewi Lanjar merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, Dewi Lanjar berangkat dengan langkah yang berat. Ia meninggalkan istana dengan hanya membawa beberapa barang pribadi dan kenangan yang tak terlupakan. Perjalanan panjang pun dimulai, melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan pegunungan yang tinggi. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Selama perjalanan, Dewi Lanjar seringkali merenung dan menangis. Ia mengenang masa-masa bahagia bersama suaminya, namun ia juga menyadari bahwa hidup harus terus berjalan. Dengan tekad yang kuat, Dewi Lanjar berusaha untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan tujuan hidup yang baru. Di tengah perjalanan, Dewi Lanjar bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang memberinya tumpangan, ada yang memberinya makanan, dan ada pula yang memberinya nasihat. Semua bantuan dan kebaikan yang diterimanya membuat Dewi Lanjar semakin yakin bahwa keputusannya untuk merantau adalah keputusan yang tepat. Perjalanan panjang ini tidak hanya menguji fisik Dewi Lanjar, tetapi juga menguji keteguhan hatinya. Setiap rintangan yang dihadapinya membuatnya semakin kuat dan tegar. Dewi Lanjar belajar untuk menghadapi segala cobaan dengan kepala tegak dan hati yang tabah. Dalam perjalanannya yang panjang dan penuh liku, Dewi Lanjar tiba di sebuah sungai yang dikenal dengan nama Sungai Opak. Sungai ini terletak di wilayah Mataram, sebuah kerajaan yang terkenal dengan kekuatan spiritual dan mistisnya. Di tepi sungai yang tenang dan jernih, Dewi Lanjar berhenti sejenak untuk beristirahat dan merenungi nasibnya. Saat sedang duduk di tepi sungai, Dewi Lanjar melihat dua sosok yang tidak biasa. Mereka adalah Panembahan Senopati, Raja Mataram yang terkenal dengan kesaktiannya, dan Mahapati Singaranu, seorang patih yang setia dan bijaksana. Kedua sosok ini sedang bertapa mengapung di atas air sungai, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa dan penuh dengan aura mistis. Dengan hati yang penuh harap, Dewi Lanjar mendekati kedua sosok tersebut. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk mengutarakan isi hatinya yang selama ini terpendam. Dengan suara yang lembut namun penuh dengan kesedihan, Dewi Lanjar menceritakan kisah hidupnya kepada Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu. Ia mengungkapkan betapa besar rasa kehilangan yang dirasakannya setelah kematian suaminya, dan betapa ia tidak ingin menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka merasa kasihan melihat Dewi Lanjar yang begitu cantik namun diliputi oleh kesedihan yang mendalam.
Setelah mendengarkan kisah Dewi Lanjar, Panembahan Senopati memberikan nasihat yang bijaksana. Ia menyarankan agar Dewi Lanjar bertapa di pantai selatan dan menghadap Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang terkenal dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Dewi Lanjar merasa bahwa nasihat Panembahan Senopati adalah jalan yang tepat untuknya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mengikuti nasihat tersebut. Ia berharap bahwa dengan bertapa di pantai selatan, ia dapat menemukan ketenangan dan kedamaian hati yang selama ini ia cari. Setelah menerima nasihat dari Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu, Dewi Lanjar melanjutkan perjalanannya menuju pantai selatan. Pantai ini terkenal dengan ombaknya yang besar dan suasananya yang mistis. Disinilah, Dewi Lanjar berharap dapat menemukan ketenangan dan kedamaian hati yang selama ini ia cari. Dengan tekad yang kuat, Dewi Lanjar mulai bertapa di tepi pantai yang sepi. Setiap hari, ia duduk bersila di atas pasir putih, menghadap ke laut lepas. Ia memejamkan mata dan memusatkan pikirannya, berusaha untuk menghilangkan segala kesedihan dan kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Suara deburan ombak dan angin laut yang sepo-sepo menjadi teman setianya selama bertapa. Hari demi hari berlalu, dan Dewi Lanjar semakin tenggelam dalam pertapaannya. Ia tidak lagi merasakan lapar atau haus, karena seluruh pikirannya terfokus pada pencarian ketenangan batin. Ketekunan dan keyakinannya yang kuat membuatnya mampu bertahan dalam kondisi yang sulit. Ia percaya bahwa dengan bertapa, ia akan menemukan jawaban atas segala pertanyaan yang ada di dalam hatinya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Dewi Lanjar merasakan kehadiran yang luar biasa. Ia membuka matanya dan melihat sosok yang anggun dan berwibawa berdiri di hadapannya. Sosok itu adalah Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang terkenal dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Ratu Kidul memandang Dewi Lanjar dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Anakku, aku telah mendengar doa dan permohonanmu. Aku tahu betapa besar kesedihan yang kau rasakan. Mulai sekarang, kau akan menjadi bagian dari kerajaanku." Dewi Lanjar merasa sangat terharu dan bersyukur. Ia memohon kepada Ratu Kidul untuk diizinkan menjadi anak buahnya dan melayani di kerajaannya. Ratu Kidul dengan senang hati menerima permohonan Dewi Lanjar. Sejak saat itu, Dewi Lanjar menjadi salah satu pengikut setia Ratu Kidul dan tinggal di Istana Bawah Laut yang megah. Di Istana Bawah Laut, Dewi Lanjar belajar banyak hal dari Ratu Kidul. Ia belajar tentang kekuatan alam, kebijaksanaan, dan cara mengendalikan emosi. Dewi Lanjar juga diberi tugas untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia menjadi sosok yang dihormati dan disegani oleh para penghuni Laut Selatan. Setelah menjadi pengikut setia Ratu Kidul, Dewi Lanjar menjalani kehidupan barunya dengan penuh dedikasi. Ia belajar banyak hal dari Ratu Kidul, termasuk cara mengendalikan kekuatan alam dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dewi Lanjar menjadi sosok yang dihormati dan disegani oleh para penghuni Laut Selatan. Suatu hari, Ratu Kidul memanggil Dewi Lanjar ke istananya yang megah di bawah laut. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Ratu Kidul memberikan tugas penting kepada Dewi Lanjar. "Anakku, aku memiliki tugas yang harus kau laksanakan. Di hutan Gambiren, ada seorang pria bernama Raden Bahu yang sedang membuka hutan untuk dijadikan pemukiman. Aku ingin kau dan pasukan jinmu mengganggu dan mencegahnya," kata Ratu Kidul. Dewi Lanjar menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia tahu bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah, namun ia siap untuk melaksanakannya demi Ratu Kidul. Bersama pasukan jin yang setia, Dewi Lanjar berangkat menuju hutan Gambiren dengan tekad yang kuat. Sesampainya di hutan Gambiren, Dewi Lanjar dan pasukan jinnya mulai melancarkan berbagai macam gangguan. Mereka menciptakan suara-suara aneh, membuat angin kencang, dan menimbulkan berbagai macam ilusi untuk menakut-nakuti Raden Bahu. Namun, Raden Bahu adalah seorang pria yang kuat dan berani. Ia tidak terpengaruh oleh semua gangguan yang dilancarkan oleh Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Setelah gagal melaksanakan tugas dari Ratu Kidul untuk mengganggu Raden Bahu, Dewi Lanjar merasa sangat kecewa dan malu.
Ia merasa tidak pantas untuk kembali ke pantai selatan setelah kegagalannya. Dengan hati yang berat, Dewi Lanjar memutuskan untuk mencari jalan lain dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mendekati Raden Bahu dan memohon izin untuk tinggal di wilayahnya. Dengan langkah yang penuh keraguan, Dewi Lanjar mendekati Raden Bahu yang sedang sibuk membuka hutan Gambiren. Raden Bahu, seorang pria yang bijaksana dan penuh pengertian, melihat kedatangan Dewi Lanjar dengan penuh perhatian. Dewi Lanjar kemudian mengutarakan niatnya dengan suara yang lembut namun penuh ketulusan. Raden Bahu, aku memohon izin untuk dapat bertempat tinggal di wilayahmu. Aku merasa tidak pantas untuk kembali ke pantai selatan setelah gagal melaksanakan tugas dari Ratu Kidul, kata Dewi Lanjar. Raden Bahu mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa kasihan melihat Dewi Lanjar yang begitu cantik namun diliputi oleh kesedihan. Ia memahami perasaan Dewi Lanjar dan dengan hati yang lapang, ia mengizinkan Dewi Lanjar untuk tinggal di wilayahnya. Dewi Lanjar, aku mengizinkanmu untuk tinggal di wilayahku. Aku akan meminta izin kepada Ratu Kidul agar kau dapat tinggal di sini dengan tenang, kata Raden Bahu dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Raden Bahu kemudian mengirimkan pesan kepada Ratu Kidul, memohon izin agar Dewi Lanjar dapat tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Ratu Kidul, dengan hati yang lapang, mengizinkan permohonan tersebut. Ia memahami perasaan Dewi Lanjar dan merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuknya. Dengan izin dari Raden Bahu dan Ratu Kidul, Dewi Lanjar akhirnya menetap di Pekalongan. Ia menemukan tempat yang baru untuk memulai hidupnya kembali. Di pantai utara Jawa, Dewi Lanjar menjadi sosok yang dihormati dan disegani oleh masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai penguasa Laut Utara Jawa, khususnya di utara Pekalongan. Setelah mendapatkan izin dari Raden Bahu dan Ratu Kidul, Dewi Lanjar menetap di Pekalongan, sebuah kota yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Di sini, Dewi Lanjar menemukan tempat yang baru untuk memulai hidupnya kembali. Ia merasa bahwa Pekalongan adalah tempat yang tepat untuknya, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan ketenangan hati. Dewi Lanjar segera dikenal oleh masyarakat setempat sebagai sosok yang anggun dan penuh wibawa. Ia menjadi penguasa Laut Utara Jawa, khususnya di utara Pekalongan. Masyarakat Pekalongan sangat menghormati dan menghargai Dewi Lanjar. Mereka percaya bahwa Dewi Lanjar memiliki kekuatan gaib yang dapat melindungi mereka dari berbagai bahaya. Keraton Dewi Lanjar konon terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran. Keraton ini adalah tempat yang megah dan indah, dihiasi dengan berbagai ornamen laut yang menakjubkan. Di sini, Dewi Lanjar memimpin dengan bijaksana dan adil. Ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, memastikan bahwa kedua dunia tersebut dapat hidup berdampingan dengan damai. Masyarakat Pekalongan seringkali mengadakan upacara dan ritual untuk menghormati Dewi Lanjar. Mereka percaya bahwa dengan menghormati Dewi Lanjar, mereka akan mendapatkan berkah dan perlindungan. Salah satu ritual yang terkenal adalah larung sesaji, di mana masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai tanda penghormatan dan permohonan perlindungan kepada Dewi Lanjar. Selain itu, masyarakat Pekalongan juga percaya bahwa jika ada anak yang hilang saat bermain di pantai, anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Mereka akan mengadakan upacara khusus untuk memohon kepada Dewi Lanjar agar anak tersebut dikembalikan dengan selamat. Kepercayaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh Dewi Lanjar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pekalongan. Kisah Dewi Lanjar sebagai penguasa Laut Utara Jawa ini menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi cobaan hidup menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dewi Lanjar tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga karena kekuatan dan keteguhan hatinya dalam menghadapi segala rintangan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.